Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Hello my student, let's begin the lesson about Sultan Agung Hanyokrokusumo. This is the Mataram King. Mataram and the king of Mataram Empire. Sultan Agung became as a sultan in 1613 ya, 1613 until 1645 sampai dengan 1645. 16 loh ya, bukan 1900 ya. The Mataram Empire is continue the Majapahit Empire. This is the family tree genealogy of Mataram. From Majapahit, and then is Demak, and continue with Mataram. This is the consecutive of periodic. Ini adalah urut-urutan periodisasinya. Majapahit 1293 until 1727. Then continue by Demak Empire 1475 until 1554. Then continue Pajang. Pajang is not long, tidak terlalu lama. Pajang hanya 5 years, 5 tahun. Then continue by Mataram. In this time we talk about Mataram 1588 until 1681. This is the territory of Mataram in the government of Sultan Agung Hanyokrokusumo, like this. The Sultan Agung Hanyokrokusumo is the expert in strategy of war. Jadi Sultan Agung itu sangat ahli dalam perang. Attack Surabaya, waktu menyerang Surabaya, he not by troop, tidak dengan tentara, but throw the garbage and trash to the river. Cukup dengan membuang sampah dan kotoran yang beracun ke sungai Brantas, sungai yang menuju Surabaya. Then Surabaya, the people and citizen of Surabaya, kemudian penduduk Surabaya dan rakyat Surabaya itu banyak yang keracunan karena sungainya tercemar. Pollution, the river is polluted. Sungainya itu tercemar. So there is epidemic, ada wabah penyakit di situ. Then Mataram not attack, just the Surabaya is defeat. Surabaya bisa dikalahkan tanpa harus diserang karena sudah lemah, banyak penduduknya yang mati. This is Mataram Empire established by Sutawijaya, didirikan oleh Sutawijaya, kemudian continue by Mas Jolang. Mas Jolang ini penerusnya Sutawijaya, kemudian diteruskan oleh continue by Raden Mas Martapura. Then
the phenomenal king, kemudian diteruskan oleh raja yang sangat terkenal namanya Sultan Agung. The Sultan Agung Hanyakurakusumo, the original name is Raden Mas Rangsang. Nama aslinya itu Raden Mas Rangsang. Then have a title Sultan Agung Senopati ing Aloka Abdurrahman atau Sultan Agung. Punya gelar yang namanya Sultan Agung Senopati ing Aloka Abdurrahman atau Sultan Agung. Gelarnya banyak. Karena Belanda itu masuk ke Batavia, ke Jawa, padahal Jawa itu kekuasaannya Mataram. Because the VOC, Vereniging Oost-Indische Company atau the Dutch, Belanda, is attack in Java karena masuk di Jawa. So the Mataram attack to the VOC. Jadi Mataram ganti menyerang karena khawatir nanti menguasai Jawa. Karena itu diserang. First attack Mataram to Batavia 1628. Serangan pertama Mataram ke Batavia itu dipimpin oleh Tumenggung Baurekso. Tumenggung Baurekso itu daerah Jawa Barat sana, dekatnya daerah mana itu? Jawa Tengah. Nah, itu menyerang ke Batavia. Batavia itu Jakarta ya. Jakarta sana Batavia, yang Betawi. Batavia itu Jakarta. Diserang. Serangan pertama kalah. The Mataram, the attack of Mataram is defeat, kalah. Serangan pertama Mataram dikalahkan. Kenapa dikalahkan? There is minus of loading, kekurangan bahan perbekalan. Ya. Perbekalannya kurang, ransumnya kurang. Kemudian attack again to the Batavia, kemudian menyerang Batavia lagi. Menyerang Batavia lagi dipimpin oleh Pangeran Mandurorejo. Dipimpin oleh Pangeran Mandurorejo itu panglima perangnya yang menyerbu ke Batavia. The Mataram is Yogyakarta kan, Mataram itu ada di Jogja, tapi menyerang ke Batavia, Jakarta sana. Serangan kedua ini gagal karena perbekalan, the food of the troop, perbekalan konsumsi makanannya tentara Mataram itu bahan dibakar by the intelligence of VOC, dibakar oleh tentara intelijen sisik melek itu ya namanya pengintai yang ada di Belanda itu mencari gudang-gudang perbekalannya Mataram, kemudian dibakar. Karena itu kekurangan, akhirnya kalah. Apalagi Batavia dibantu oleh yang tentara dari Jawa Tengah dan lain-lain. Waktu itu Batavia dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Jan Pieterszoon Koen itu komandannya Jakarta, Batavia, Belanda ya. The second attack Mataram to Batavia. Serangan kedua Batavia itu oleh Mataram itu dipimpin oleh Adipati Ukur dan Adipati Jumina. Batavia tetap dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Tetapi pada serangan kedua ini
pimpinan Belanda meninggal karena sama seperti yang menyerang Surabaya itu, sungainya itu diracuni. The river is poison. Sungainya diracuni, kemudian pimpinan Belandanya itu keracunan itu meninggal. This is the illustration of Jakarta struggle, Batavia attack, serangan di Batavia itu seperti ini gambarnya. Jadi sungai-sungai yang ada ini poison, diracuni. Pakai apa? Buffalo die. Kerbau-kerbau yang mati itu diikat, ya, tighten into the river, then yang mati diikat kan jadi racun. And the trash and garbage, sampah-sampah itu diletakkan di sungai semua, akhirnya keracunan. I think enough. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.